Ini halal tapi laku muah. Itu tidak taib dari bawah. Yang taib itu membawa manfaat, tidak merusak kesehatan, tidak merusak akhlak. Karena ada makanan yang halal tapi berlebih-lebihan, nah itu tidak baik lagi Bapak Ibu. Ada hiburan yang halal, tapi ada juga hiburan yang melalaikan. Ada orang mengatakan mendo-mendo halal atau taib tu tu. Mendo-mendo akan tak boleh judi dah. Ibu judi mungkin tidak, tapi membuang-buang waktu, melalaikan. Maka orang beriman tak ikut je tu. Halal dan baik. Kalau ada main-main halal, apakah baik? Kalau lah membuang waktu tentu tidak baik ada Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Wassalamu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan soleha yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita benar-benar berharap, berdoa kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, juga kita bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Ma'idah ayat yang keempat. Temanya mencari yang halal, menjaga yang thayyib, dan menghadirkan Allah dalam setiap rezeki. Kita bacakan ayatnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Mereka menanyakan kepadamu, tentu kepada Nabi besar Muhammad SAW, apakah yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakan, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ma alamtum minal jawari muqallibina tu'allamunahunna mimma alamakumullah. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih, telah kamu ajar untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Faqulu mimma amsakna alaikum waskuru asmallahi alaihi. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah di atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi Bapak Ibu, asbabun nuzul ya, sebab turun ayat ini, menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukum hasil buruan binatang buas.
di antaranya anjing dari pemburu yang terlatih. Ya, maka turun ayat ini di masa Arab dahulu, Bapak Ibu, berburu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari untuk makan, perjalanan dan perdagangan. Kita lihat satu persatu penggalan-penggalan ayat. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu, hikmah apa yang bisa kita ambil. Jadi orang beriman selalu bertanya kepada Allah, tentunya kepada Rasul, yang dikerjakannya ini halal atau tidak, haram atau tidak. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ridho Allah benda. Ketika buka usaha, tanya ke Allah, ambil buka usaha model-model Allah, boleh anda usaha model itu. Kalau bawa tanya ke Allah, secaranya cari di Quran. Mengalih model itu apa? Mengalih yang Allah ridhoi. Bagaimana usaha yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu Bapak Ibu, model itu Bapak Ibu. Kalau model itu insya Allah sama wajah para sahabat. Nah, ketika barale acara baraleknya, jembarah nikahnya, musik-musiknya, itu tanya ke Allah, apa baralek gini ya Allah? Baralek ma yang halal, baralek ma yang engkau ridhoi ya Allah. Nah, itu baralek, itu anda tanya ke Allah. Wabi organ-organ tunggal, macam pun laki-laki ya padusi aurat, suaranya aurat, langkiang-langkiang lah suaranya di situ. Pakaiannya pun ala kadarnya. Maka tidak seperti ini, para sahabat seperti ini Bapak Ibu. Maka kita ambil pelajaran dari renungan Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang bertanya, lewat tanyanya bahas supaya capek kayu. Nak bertanya Allah ridho dah, bahas cara capek kayu. Bahas caranya supaya viral. Bahas caranya supaya terkenal. Sedikit sekali yang bertanya apa nama kerajaan ko ridhoi Allah atau tidak. Kemudian di sini Bapak Allah lanjutkan, qul uhilla lakumut thayyibah. Jadi sahabat bertanya kepada Rasul dan Rasul menjawab, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Yang baik-baik yang halal itu pasti yang baik-baik Bapak Ibu. Ya, tidak semua yang halal itu otomatis baik Bapak Ibu. Dia yang hikmatnya dihalalkan yang baik-baik. Dia ada pula yang halal tapi tidak baik. Thayyib di sini apa? Bersih, baik, sehat. Ini halal tapi laku muah. Itu tidak thayyib dari Bapak. Yang thayyib itu membawa manfaat, tidak merusak kesehatan, tidak merusak akhlak. Karena ada makanan yang halal tapi berlebih-lebihan, nah itu tidak baik lagi Bapak Ibu. Ada hiburan yang halal tapi ada juga hiburan yang melalaikan. Ada orang mengatakan mendo-mendo halal atau thayyib tu tu. Mendo-mendo kan tak boleh judi dah. Boleh judi mungkin tidak, tapi membuang-buang waktu, melalaikan. Maka orang beriman tak ikut je dah. Halal dan baik. Kalau main-main halal, apakah baik? Kalau lah membuang waktu tentu tidak baik ada Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan di sini, tu'allimunahunna mimma alamakumullah. Jadi ketika orang bertanya tentang makanan yang dari hasil buruan, maka Allah mengatakan binatang hasil buruan itu, kamu melatihnya dari apa yang diajarkan Allah kepadamu. Ya, redaksinya Bapak Ibu, jika ketika orang berburu itu Allah halalkan hasil buruan itu, ya kan? Telah dilatih. Dia Allah mengatakan redaksinya, tu'allamunahunna mimma alamukumullah. Kamu melatihnya dari apa yang diajarkan Allah kepadamu. Jadi binatang-binatang itu kan punya insting Bapak Ibu. Kita punya ilmu, tapi Allah mengatakan ketika ada pelatih-pelatih, pawang-pawang, itu Allah yang mengajarkannya.
Baca Allah menjaganya. Ya Allah menghilhamkannya kepada manusia yang bisa itu. Maka hikmahnya Bapak Ibu sadar kita, semua ilmu itu berasal dari Allah. Jadi yang mengatakan siapa yang menemukan lampu, menemukan listrik, pada manusia namanya menemukan, tapi Allah yang mengilhamkan. Maka di sini jangan ada sombong kita dengan ilmu kita, dengan titel kita, dengan jabatan kita. Karena seperti kami katakan, kita mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran Al-Ma'idah ayat 4 inilah yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Maka guru yang baik Bapak Ibu akan mendidik muridnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, ya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan wasqurusmallahi alaihi, sebutlah nama Allah atasnya. Di binatang buruan itu baru halal ketika ini memburu mangsa. Saya dikatakan maaf, anjing itu kan najis itu Bapak Ibu. Tapi ketika anjing itu lawak latih menjadi pemburunya, hanya menjadi pisau dia waktu. Kajala rusuh, kajala kelinci, kau awak suruh kajanya. Tapi ketika awak perintahnya mengajar itu, wasqurusmallahi alaihi, sebutlah nama Allah atasnya. Bismillah, Allahu Akbar, apiannya. Punya makannya tu. Ini menangkok sini pun, yang makan ini tangkok, ya gianya kawak. Karena ini lah terlatih. Di Bapak Ibu, orang beriman menghadirkan Allah dalam setiap dia mencari rezeki. Itu luar biasa. Untuk guru situ, hadirkan Allah untuk mencari rezeki. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita usahakan benar-benar kita hadirkan Allah. Baca cara menghadirkan Allah, pastikan yang wak cari itu barasia, yang wak cari itu halal. Dan ketika mencari itu, ketika ada panggilan hayyal salat, panggilan hayyal falah, wak tinggal seluruh itu Bapak Ibu. Kan aneh kita minta rezeki kepada Allah, kemudian ketika wak bakar rajo hayyal salat, hayyal falah kata Allah, wak tanangnya baru. Pada wak tahu rezeki dari Allah, tapi tenangnya baru. Nak payu akan sampai seruan tu dah. Atau orang sudah assalamualaikum, langsung tagak sekalinya, kaja sekali kadanya. Dan minta rezeki ke Allah. Tahan sebentar dulu, zikir sebentar dulu, minta ampun wak ke Allah dulu. Tu berdoa wak ke Allah, baru wak kaja kadai itu usaha wak. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, perintah takwa ini perintah wajib. Jadi kita mesti bertakwa di setiap keadaan, di apapun yang kita kerjakan. Landasannya, bingkainya adalah takwa. Jadi banyak kalau orang takwa Bapak Ibu, pasti dia amanah, pasti dia jujur, pasti dia sabar. Orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang sabar, tak pakai dima-dima Bapak Ibu. Kemudian Allah kunci ayat ini, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Hikmah Bapak Ibu, semua amal pasti dihisab. Hari ini kita lihat orang bisa lolos, ya, dari hukum dunia Bapak Ibu. Dia hebat, dia tinggi jabatannya, bisanya mengelicik, pitinnya banyak, bisanya selamat. Tapi Allah mengatakan innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dia selamat mungkin dengan kehebatannya, dengan kelihayannya, tapi tidak akan lolos dari hisab Allah. Jadi Bapak Ibu, bisa kita ambil hikmah yang luar biasa. Halal adalah pondasi keberkahan hidup. Rumah tangga lebih tenang jika nafkahnya halal. Kemudian yang baik, thayyib, lebih tinggi dari sekadar halal. Islam mengajarkan kualitas hidup, bukan asal buliah. Tidak seluruhnya makan wala kolesterol. Nak buliah makan ikut. Ini memang halal tapi nak buliah doh. Jangan kecil lo. Jangan kamu menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Tidak. Allah mengatakan seperti itu, halal dan thayyib. Kemudian ilmu harus memimpin kemampuan, keahlian kita. Tanpa iman, maka itu akan berbahaya. Inilah nilai yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 4, yaitu mencari yang halal, menjaga yang thayyib, dan menghadirkan Allah
dalam setiap kita mencari rezeki. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak hanya menjadi ilmu bagi kita, tapi benar-benar menjadi amalan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.